Hai, selamat datang di channel Zona Tutorial Matematika. Jika kalian ingin belajar matematika, disinilah tempatnya. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi part matematika kelas 11 untuk sekolah menengah atas negeri 1 Sidayu. Kisi-kisi pertama adalah menjodohkan unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu ada apa saja? Di sini adalah titik ini, kita kasih O, ini adalah titik sudut. Kemudian garis ini, seret, sampai ini. Nah, ini namanya jari-jari. Kemudian bila diteruskan ke sini, seret. Nah, ini dari kita kasih A, ini kita kasih B. A, panjang A ke B ini adalah diameter. Ini titik pusat, AO ini jari-jari, AB adalah diameter. Sekarang kita kasih sini, red, di sini adalah titik C. Maka yang melingkar ini namanya busur. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini, AC, busur AC. Nah, ini namanya busur AC. Kemudian yang ini, seret. Nah, dari titik A ke C ini, AC adalah tali busur. Kemudian OC, OA adalah kaki sudut. Bisa disebut seperti itu, besarnya sama dengan jari-jarinya. Kemudian ini yang diarsir ini namanya tembereng. Kemudian kini kita kasih garis seperti ini, seret. Ini apotema. Kemudian juring adalah yang kita kasih, ini adalah juring. Yang ini juring. Demikian. Ya, bisa di-subscribe dong. Kisi-kisi nomor 2 adalah menentukan sudut keliling lingkaran. Nomor 2 adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah setengah dari sudut pusat. Biar kalian tahu sudut keliling sudut pusat itu seperti apa, seperti ini. Biar kalian tahu mana sudut keliling, mana sudut pusat. ABC ini kita kasih alfa. Namanya sudut keliling. Ya, ABC. Sudut keliling itu harus menghadap busur yang sama, menghadap busur AC yang sama. Kemudian AOC adalah sudut pusat. Gerakkan jempolnya untuk like dan komen. Makasih. Kisi-kisi nomor 3 adalah menentukan sudut pusat lingkaran. Sekarang yang ditanyakan adalah sudut pusat lingkaran. Maka untuk mencari sudut pusat lingkaran adalah 2 kali sudut keliling. Seumpama ya, ini kan tadi sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah 30, maka sudut pusatnya adalah 2 kali 30, yaitu 60. Seperti itu ya. Jika kalian ingin belajar matematika, disinilah tempatnya. Kisi-kisi nomor 4. Menyatakan benar dari pernyataan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ada 3 poin untuk sudut pusat dan sudut keliling. Poin pertama adalah sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, besarnya sama. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Seperti ini ya. Ini ada sudut lagi seperti ini, seret, seret. Nah, maka besar ini kita kasih D. Besar sudut ADC adalah sama dengan besar sudut ABC. Ya. Poin kedua, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat dengan syarat menghadap busur yang sama. Busur yang sama. Kemudian poin ketiga adalah sudut keliling yang menghadap pada sudut keliling yang menghadap pada
diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Ini poinnya ya, 3. Jangan lupa di subscribe, like, juga komen, dibunyikan loncengnya. Untuk kisi-kisi nomor 6 adalah menentukan panjang busur lingkaran. Untuk panjang busur lingkaran AB adalah sudut pusat dibagi dengan 360 derajat, kemudian dikali dengan keliling lingkaran. Kita jabarkan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran itu 2 pi r. Ini rumusnya ya, agar mudah masuk di otak dan kalian ingin belajar lagi, dan belajar lagi, ya kan? Kisi-kisi yang nomor 7 adalah menjodohkan tentang panjang tali lingkaran dalam permasalahan sehari-hari. Panjang tali lingkaran atau lintasan. Cara mengerjakannya adalah jumlah lingkaran dikali dengan diameter, kemudian ditambah dengan keliling lingkaran. Ini jawabannya. Untuk soal yang nomor 8 adalah masih sama tentang tali lingkaran atau lintasan, jadi sama dengan nomor 7, jadi tidak dibahas ya. Semangat untuk belajar matematikanya, semangat, kalian pasti bisa, dan bisa. Jangan lupa ditonton full durasinya dong. Nomor 9, menyatakan benar dari pernyataan luas tembereng dan luas juring pada lingkaran. Luas juring dan luas tembereng. Kita tulis dulu luas juringnya. LJ adalah sudut pusat dibagi dengan 360 derajat, kemudian dikali dengan luas lingkaran. Sudut pusat per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat. Ini untuk luas juringnya. Kemudian untuk yang luas temberengnya adalah luas juring dikurangi dengan segitiga yang sisinya adalah jari-jari. Sisinya di sini adalah jari-jari. Ini jawabannya. Semangat untuk belajar matematikanya. Semangat, kalian pasti bisa, dan bisa. Kisi-kisi yang nomor 10 adalah menentukan jari-jari pada garis singgung persekutuan dalam. Kalian tidak perlu bingung bagaimana ya, kalian pokoknya bisa rumus garis singgung persekutuan dalam itu apa. Kalian bisa ini, P kuadrat dikurangi dengan kurung jari-jari ditambah dengan R kecil kuadrat. Poinnya ini dulu. Nah, kemudian masukkan angkanya, nanti kalian bisa tahu apakah yang dicari itu R ini atau R ini, ya. Atau kalian biar gampang, ini tidak ada akarnya, gini aja. GSPD garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah dikuadratkan, kemudian ini P kuadrat min kurung R besar tambah R kecil kuadrat. Jadi nanti setelah kalian masukkan angka-angkanya, ini angkanya masuk, ini angkanya masuk, salah satu ini pasti diketahui angkanya masuk, nanti kalian bisa tahu mengerjakan besar R-nya ini atau R-nya ini yang ditanyakan ya. Jadi poinnya adalah kalian hafal rumus garis singgung persekutuan dalamnya, nanti bisa diketahui R jari-jarinya ini ya. Juga bisa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar bisa melihat video terbaru lagi. Untuk yang kisi-kisi nomor 11 adalah menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam, yang ditanyakan adalah ininya, P-nya, sama saja ya. Maka ini rumus GSPD ini masih sama, kemudian nanti setelah memasukkan angka kalian bisa mengetahui P-nya ini ya. Jadi intinya rumus ini harus hafal ya. Like, komen, dan bunyikan loncengnya agar bisa melihat video terbaru lagi. Untuk nomor 12 adalah menentukan jarak pada garis singgung persekutuan luar. Ini garis singgung persekutuan luar. Jadi kita tulis langsung, ini kuadratkan saja, sama dengan P kuadrat min kurung R besar dikurangi R kecil kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah ininya yang ditanyakan. Masukkan dulu angkanya, nanti kalian bisa mengetahui ininya. Kita kasih contoh soal biar kalian tidak bingung. Garis singgung persekutuan luarnya adalah
12 cm. Kemudian jari-jari besarnya adalah 11 cm. Kemudian jari-jari kecilnya adalah 2 cm. Yang dicari adalah P-nya. Masukkan rumusnya. GSPL kuadrat sama dengan P kuadrat min R kasih kurung min R kecil kuadrat. GSPL-nya adalah 12 kuadrat. Kemudian P kuadrat min R besarnya 11 min R kecilnya 2 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. P kuadrat min ini 11 dikurangi 2 adalah 9 kuadrat. 144 sama dengan P kuadrat min 9 kuadratnya 81, maka P kuadrat adalah 144 ditambah dengan 81, karena ini pindah ke ruas kiri menjadi positif ya. Maka P kuadrat sama dengan 144 tambah 81, 4 tambah 1, 5, 8 tambah 4, 12, simpan 1, 225. Maka P adalah akar 225, yaitu 15 cm. Seperti ini ya. Ini jawabannya. Oke, jadi kalian harus semangat dong. Belajar, belajar, dan belajar. Untuk yang kisi-kisi nomor 13 adalah menentukan luas bangun ABCD pada garis singgung persekutuan luar. Kita gambarkan dulu biar kalian lebih paham. Dua lingkaran, satu besar, satu kecil. Kemudian ini ada sudut pusatnya. Ini O, ini kita kasih S, lah ini P-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini Q, ini R. Nah, yang ditanyakan adalah besar segi 4 QR, ini kita kasih T. QRTS. Nah, untuk mencari QRTS adalah panjang kali lebar, karena bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian yang diketahui di sini adalah jari-jari, kemudian panjang titik pusatnya. Seumpama di sini adalah 12, panjang jari-jarinya di sini yang R besarnya 12, jari-jari yang kecil adalah 7, maka untuk mencari ini loh. Nah, kita gunakan Pitagoras nantinya adalah Pitagoras di sini adalah yang P ini, P dikurangi dengan panjang ini. 12 dikurangi 7, besarnya panjangnya ini. Seperti itu. Semangat belajarnya. Kita pasti bisa. Kisi-kisi yang nomor 14 adalah menentukan hubungan antara data nilai X dan Y pada diagram pencar. Untuk hubungan antara variabel pada diagram pencar disebut korelasi. Dan untuk melihat korelasi antara dua variabel perlu diperhatikan langkah-langkah, yaitu tren pada diagram pencar untuk menentukan korelasi. Yang pertama adalah trennya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan korelasi antara dua variabel. Ini satu ya. Kemudian adalah kekuatan korelasi antara dua variabel. Kemudian yang ketiga adalah kelinieran. Nah, kelinieran diagram pencar. Kemudian yang keempat adalah outlier. Gimana ya? Belajar tekun, sungguh-sungguh. Jangan lupa bunyikan loncengnya, di-subscribe dong. Yang ke-15 adalah jenis korelasi. Satu adalah korelasi positif. Kemudian yang kedua adalah korelasi negatif. Dan yang ketiga adalah tidak berkorelasi. Untuk gambar atau seperti apa, tonton pada video sebelumnya yang membahas tentang diagram pencar. Matematika dipikir mudah nggak ya? Kalian harus berpikir bahwa itu mudah agar kalian bisa suka dan semangat untuk belajarnya, ya kan? Kisi-kisi yang nomor 16 adalah menentukan persamaan garis regresi. Nah, jika diketahui
koefisien dan konsangka. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini jawabannya. Ini variabelnya, ini C-nya, konstantanya. Inilah tempatnya. Juga bisa di-subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar bisa melihat video terbaru lagi. Menentukan persamaan garis regresi, masih persamaan garis regresi, cuma yang di sini adalah dari identifikasi data statistik X dan Y. Ada di video sebelumnya ya, kalian tonton ya. Untuk nomor 18 sampai nomor 25 ada di video sebelumnya ya, jadi kalian simak saja. Sampai di sini kalian pelajari supaya kalian bisa lancar mengerjakan ujiannya ya. Agar tidak ketinggalan, pilihlah video yang ini atau yang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.